Halo Sobat Thomson, kembali lagi bersama saya Axel di Thomson Network. Apa kabarnya nih? Kami harap semuanya berada dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan aktivitas kesehariannya dengan maksimal. Tak lupa juga kami ingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengenakan masker, dan juga menjaga jarak. Hari ini kita akan membahas mengenai cara bijak menggunakan gawai pada anak usia dini. Bersama saya kini telah hadir Kak Putu Aris Indrayani. Iya. Dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sekar Jepun, Kabupaten Badung. Gimana nih kabarnya, Kak? Baik, baik sekali. Baik sekali ya, seperti sebelum-sebelumnya juga Iya, baik. selalu baik, semoga. Amin. Selalu baik. Oke, Kak. Ini menarik nih pembahasannya, cara bijak menggunakan gawai untuk anak usia dini. Ngomongin soal gawai ini nggak cuma anak usia dini ya, hampir semua orang sekarang dari usia dini sampai lanjut usia juga nggak lepas dari Iya, namanya benar, gawai. Terus sekarang kalau kita mau lihat-lihat juga anak-anak susah nih dipisahin dari yang namanya gawai atau gadget. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab orang tua itu mau memberikan anak itu gadget padahal usianya sebenarnya belum perlu sih sama gadget-gadget itu. Dari observasi sih juga ya salah satunya, selain juga kita banyak sharing juga sama orang tua. Salah satunya supaya anak duduk manis ya. Duduk manis, kemudian ketika anak duduk manis kan fokusnya ke handphone aja. Kalau dia main kan mungkin dia lari, dia ambil mainan dan sebagainya. Kalau misalkan handphone ya udah gini doang gitu kan. Nah, selain itu juga orang tua mungkin nggak cuma orang tua umumnya, saya pun mungkin gitu ya. Kita ada egoismenya sendiri. Egoismenya, kenapa saya katakan egoisme? Artinya bahwa ketika gila nih anak orang lain kok kayaknya bisa gitu ya, canggih main handphone gitu kan. Tapi kok anak saya nggak bisa ya, jangan-jangan gitu kan. Nanti ketinggalan teknologi, ketinggalan kecanggihan zaman now. Biar nggak gaptek ya. Biar nggak gaptek, tepat bahasanya. Jadi daripada seperti itu, oke, saya kenalkan aja deh dulu gitu. Padahal sebenarnya anak-anak itu kayak spon loh Axel ya. Jadi usia 0 sampai 6 tahun, usia golden age ya kita katakannya, itu kayak spon banget, menyerap. Cuma lihat sedikit ya udah bisa sebenarnya gitu. Cepat tangkap. Hanya saja kita orang tua mengalami ketakutan-ketakutan tertentu sehingga kita harus ajarkan nih sejak dini, misalkan gitu. Pemikiran orang tua cenderung seperti itu sih Axel. Terus apakah ada dampak buruk nih kalau misalkan anak-anak? Kalau kita katakan dampak, kali ada positif ada negatif, itu semua seimbang ya sebenarnya, ada positif ada negatif. Kalau misalkan kita, makanya saya tuliskan cara bijak gitu ya, artinya silakan kalau mau memberikan, tidak pun tidak apa-apa gitu sebenarnya. Jadi kalau bisa minimalisir banget, artinya usia 2 tahun itu memang oke lah kalau mau memberikan minimal usia 2 tahun lah ya. Jadi karena dari saraf mata juga anak sudah mulai kuat, kemudian anak juga sudah bisa kita ajak diskusi untuk berapa lama sih, berapa jam sih kita memberikan gadget, berapa lama kita boleh, si anak boleh main gadget gitu. Kalau dampak positifnya, jadi anak-anak itu belajar nyanyi mungkin di sana ya, karena kan nyanyi balonku dan sebagainya itu kita bisa melalui sesuatu handphone. udah terfasilitasi ya. Benar. Nah kemudian selain itu anak juga belajar kosakata di sana banyak. Hanya saja saya tekankan di sini, hanya saja harus didampingi. Ya. Jadi anak nggak cuma duduk manis, itu satu arah, tidak komunikatif. Ya, jadi kalau anak cuma lihat, dia hanya melihat gerakan, dia hanya taunya oke menyanyi, tapi ketika tidak ada pendampingan orang tua, dia cuma hanya melihat, tidak belajar sesuatu gitu, tidak belajar secara dua arah gitu. Kalau misalkan ada orang tua, jadi saya pun sangat amat meluangkan waktu gitu ya untuk anak, bahwa kita nyanyi bareng. Balonku ada 5, misalkan 5 loh, ini 5 gitu. Kemudian warnanya apa aja, merah. Next kalau kita main kita bisa, tadi kita nyanyi balonku ya, ini warnanya sama nggak sih sama warna merah tadi di balonku? Oh sama gitu. Jadi artinya anak itu taunya bahwa kita itu bermain bersama orang tua. Dan permainan itu tidak hanya di handphone, tapi juga di dunia nyata yang di sekelilingnya ada. Orang tua mendampingi ya. Ya, itu penekanan saya sih sebenarnya.
Kemudian kalau dampak buruknya tentu juga ada saraf mata karena radiasi kan. Kemudian itu juga dari salah satu penelitian itu terkait dengan otak. Karena anak itu fokusnya ke satu tempat seperti ini kan. Nah, kemudian ke otot juga. Jadi anak tuh duduk gini. Jadi Kadang ngelesotan kayak ikan duyung. Pernah tahu nggak sih? tahu ya, Ya kan? Jadi dia duduknya satu arah, kemudian bagian otak tertentu bisa jadi tidak berkembang ketika dia hanya fokus tertentu. Ketika bagian otak tertentu tidak berkembang, itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Postur tubuhnya juga. Postur tubuh. Bisa jadi kan anak seperti ini kan, karena duduknya gini kan. Nggak mungkin anak tuh bisa tegak gini kan. Kayak susah. Ini mau ngapain coba kan ya. Nah jadi tumbuh kembangnya juga akan bermasalah. Jadi anak-anak bisa jadi kosakatanya banyak tapi dia tidak tahu cara menggunakan kosakata dengan tepat. Bisa jadi seperti itu. Kemudian dia misalkan tidak terkait dengan otot, dia tidak bergerak. Jadi motorik kasarnya juga bisa bermasalah. Harusnya anak usia sekian sudah kita ajarkan untuk melompat, kemudian itu bergerak dengan keseimbangan, meniti misalkan seperti itu. Tapi akhirnya itu tidak terlaksana karena fokusnya ke handphone. Gitu sih. Dia tidak aktif di masa-masa dia harus tidak aktif benar. Kan bermasalah juga ya Excel ya. Tadi tuh menarik pas Kakak bilang bahwa harus ada pendampingan orang tua. Jadi, tapi pada kenyataannya mungkin saya hampir jarang lihat ya ada orang tua yang ketika anak-anaknya bermain gadget, mereka mau dampingi nyanyi bareng. Biasanya orang tua itu ketika anaknya rewel, yaudah nih dikasih langsung diam anaknya. Bahaya nggak sih itu Kak, sebenarnya? Bahaya sih menurut saya. Kenapa sih itu jadi bahaya? Nah, kembali lagi ke tadi ke tumbuh kembangnya ya. Kadang mohon maaf tidak semua orang tua ya. Kadang beberapa mungkin sebagian orang tua tidak aware. Ketika next anaknya sudah usia 4 tahun, 5 tahun gitu. Akhirnya dia bisa menjadi, saya tidak katakan autis ya. Mungkin dia punya dunianya sendiri, artinya dia tidak punya teman. Itu akan mempengaruhi relasi sosialnya. Ketika sudah relasi sosialnya berpengaruh, akhirnya dia nggak pede. Kenapa nggak pede? Kita membayangkan kita di satu sekolah, terus nggak punya teman, gitu kan? Kita duduk sendiri. Kemudian ketika kita ke depan, karena teman juga nggak terlalu dekat dengan kita misalkan diminta maju untuk bernyanyi atau apa, mereka tuh kayak komen misalkan, apa anak kecil kan biasa gitu ya. Nah di sana itu mempengaruhi kepercayaan dirinya, mempengaruhi harga dirinya. Kemudian akhirnya mungkin dia orang yang cerdas tapi prestasinya tidak oke. Kenapa? Nah karena kembali lagi ke kepercayaan dirinya. Dia merasa kemudian ke kemampuan menjalin interaksi sosialnya, kemampuan empatinya. Karena dia hanya terlatih dengan benda seperti ini. Jadi tanpa dia tidak pernah. Kenapa? Tanpa pendampingan. Tanpa pendampingan, ya. Jadi kalau tanpa pendampingan itu orang tua juga nggak bisa klarifikasi. Kenapa sih saya kasih kamu handphone dan sebagainya, kan nggak ada klarifikasi seperti itu kan dari orang tua. Iya. Terus Gitu. kalau misalkan udah ada dampak positif ya, kalau dampak positif bagus ya. Saya kita nggak perlu khawatir. Dampak negatifnya tadi, tips-tipsnya apa nih ketika anak-anak kita sebagai orang tua melihat bahwa oh ini udah mulai negatif nih pengaruh gadget tersebut. Oke, kita kalau anggaplah ini belum kecanduan ya, Axel ya. Kalau belum kecanduan artinya kita sudah mulai melangkah untuk memberikan anak kita gadget. Yang pertama kita lakukan diskusi suami istri dulu. Mantap. Diskusinya gimana? Pak gitu ya. Jadi kita baiknya ngasih gadget. Kalau anak di setahun, 2 tahun itu kan maksimal banget, itu kan 30 menit sampai 1 jam ya kita kasih. Itu pun kalau bisa dengan pendampingan orang tua. Nah jadi kita sepakati dulu, kita mau kasih anak kita berapa hari sekali. Misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kemudian dalam waktu 15 menit aja deh dulu gitu. Ketika itu konsisten, kita ajak anak dan pengasuhnya kalau memang ada pengasuh untuk berdiskusi. Jadi walaupun anak usia 1 tahun, mungkin di logika kita sebagai orang tua dia nggak paham nih apa yang kita omongin ya. Tapi ada baiknya usia segitu tuh sebenarnya sudah bisa menangkap Axel. Hanya saja dia tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa mengkomunikasikan. Jadi kita katakan, misalkan si A gitu nama anaknya ya. Mama, papa kasih kamu handphone,
tapi hanya 30 menit atau misalkan hanya 15 menit dan 3 hari sekali. Jadi kalau misalkan ada anak minta sebelum itu sampai dia guling-guling, nangis, atau mungkin bahasa kerennya gitu tantrum gitu ya. Oke, kita pastikan bahwa kita punya kekuatan mental yang tangguh gitu ya. Artinya apapun yang terjadi 3 hari ya 3 hari sekali. 15 menit ya 15 menit sekali. Tidak ada yang namanya kamu tantrum terus kamu nangis-nangis, akhirnya kita memberikan itu tidak ada. Itu kalaupun dia menyakiti diri sendiri dengan tantrum misalkan, itu ada teknik tertentu. Jadi misalkan kita pegang dia, kita peluk dia gitu. Supaya setelah dia emosinya mulai mereda, stabil, baru kita ajak dia bicara bahwa sebenarnya fungsinya mama papa memberikan kamu handphone 3 hari sekali dengan waktu 15 menit itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu. Kemudian poin berikutnya adalah pilahlah kontennya. Kadang anak-anak tuh nggak sengaja dia scroll gitu kan, asik banget tuh kayaknya gini ya. Akhirnya dia menemukan konten-konten yang tidak tepat untuk usianya gitu. Jadi itulah fungsinya pendampingan. Jadi kita lihat apa sih, kita pilih-pilih nih kontennya anak yang memang tepat dengan usianya. Gitu. Kemudian setelah kita pilih, ya oke lah kita mau ngasih berapa menit kan itu sesuai dengan kebijakan kita lagi. Nah, kalau misalkan terkait dengan kecanduan nih, saya harus apa nih kalau anak saya kecanduan? Kembali lagi sebenarnya seperti di awal. Di awal biasanya yang menyebabkan kecanduan kan karena tidak ada batasan yang tegas antara kedua orang tua. Jadi misalkan si ibu mengatakan 15 menit ya, terus ayahnya ya udah deh kasih aja deh mah lagi dikit 5 menit lagi lah mah gitu. Atau kadang-kadang orang tua hanya ngomong, "Nak, udah ya cukup ya." Tapi asal seliweran. "Cukup ya, nanti lagi jalan kemana, nanti balik lagi." "Kok masih sih main handphone? Cukup loh ya." Tapi dia tidak ada tindakan tertentu bahwa enggak harus kasar ya Axel ya, enggak harus nyabet gitu. Tapi cukup kita nunduk sejajar dengan anak, jadi kita katakan sayang. Maaf gitu, nggak ada salahnya kita minta maaf ya sama anak. Papa atau mama tuh lupa kasih tahu bahwa kamu seharusnya cuma 15 menit. Jadi mama sama papa atau mama akan ambil handphone kamu. Nggak mau, dia pasti akan seperti itu ya. Saya kembalikan lagi bahwa itu ketangguhan kita lagi ya sebagai orang tua bahwa enggak. Jadi ambil handphonenya enggak. Hanya 15 menit. Ya, dan pastikan bahwa ini handphone milik mama atau papa gitu. Jadi ini juga bukan kekuasaannya ya, kayak lebih ke jadi yang memang menentukan saat ini ya mama dan papa gitu. Jadi adakan juga space untuk main handphone. Jadi tidak di kamar. Kalau kamu misalkan orang tua nih punya yang rezeki lebih gitu beliin anak. Kalau bisa sih di bawah 6 tahun tuh jangan deh dulu ya. Tapi kalau memang oke lah, merasa itu suatu penghargaan buat anak, kalau memang mau kita kan nggak bisa membatasi orang tua ya. Misalkan kita berikan handphone, jadi ada space untuk anak. Kita lihat handphone hanya di ruang tamu ya, itu pun 30 menit ya. Atau karena kamu belum sekolah, mama nggak kasih pegang handphone, tapi mama sudah beliin. Artinya ini hak milikmu, tapi bukan kamu yang pegang. Tapi mama atau papa yang pegang. Jadi nanti kalau kita main handphone, kita spare waktu lah ya, misalkan 15-30 menit. Setelah itu mama ambil lagi ya, misalkan seperti itu. Jadi memang ada batasan-batasan yang jelas, konsisten penggunaan handphone itu sendiri. Nah, ini kaitannya juga dengan BDR kali ya, Axel ya. BDR? Jadi belajar dari rumah. Oke, iya. Menggunakan handphone ya. Biasanya WFH. Oh iya benar. Itu untuk anak sekolahan sih. Jadi kalau belajar dari rumah biasanya kan orang tua ngasih handphone untuk anak belajar. Biasanya kan entah itu gurunya yang memberikan materi di handphone atau misalkan gurunya memberikan tugas di handphone. Itu juga perlu pendampingan sebenarnya. Jadi misalkan kita minta excuse sama gurunya ya, harusnya sih guru memang juga mengerti. Artinya ketika bunda, misalkan gurunya atau Miss, bunda, bu, saya hanya bisa mendampingi anak belajar di rumah itu sore. Jadi saya minta waktunya sore enggak apa-apa gitu misalkan. Jadi anak tuh enggak sendiri mengerjakan sesuatu. Ini konteksnya anak usia dini loh ya. Jadi anak usia TK kan mengerjakan tugas juga, Axel.
Jadi anak kelas 1 SD, kelas 2 SD gitu kan masih dalam pengawasan kita juga. Jadi kita misalkan mama bisanya jam 2 ya, jadi nanti kita mulai belajarnya jam 2. Jadi jangan biarkan dia lepas sendiri. Itu juga membentuk kedekatan kita dengan anak. Oh, mamaku perhatian banget ya misalkan gitu. Itu juga menjadi salah satu bentuk ekspresi kasih sayang orang tua ke anak, bahwa tidak hanya kita mau meluk, mencium, tapi itu juga bentuk perhatian kita ke anak gitu sih Axel. Apakah anak-anak ketika terus-terus didekati, mereka di usia segitu sudah muncul perasaan kayak mungkin lebih kayak tertekan karena aduh kok tiap hari saya diawasi terus perasaannya kurang nyaman, atau apakah wajar anak-anak merasa seperti itu kemudian akhirnya mulai nggak enak, nggak nyaman, menjauh malah ya, gitu menjauh. ya. Sebenarnya itu kembali lagi ke cara kita. Kadang ada orang tua ini, mungkin saya tekankan bahwa ekspresi emosi, ekspresi kita tuh ada mempengaruhi. Tekanan suara kita ke anak juga mempengaruhi. Misalkan, kamu jangan main handphone terus loh, atau sayang jangan main handphone terus loh. Itu bahasanya mungkin katanya sama, tetapi penekanannya berbeda. Jadi ketika kita memang dengan cinta mendekati anak gitu ya, artinya sayang mama bisa minta tolong enggak? Jangan main handphone terus ya gitu, daripada kita agak pakai nada yang tinggi gitu sih sebenarnya. Kalau kita sesuai dengan perkembangan anak, kita mendidiknya dengan ekspresi cinta, saya rasa tidak ada masalah dengan setiap hari didampingi ataupun enggak gitu. Itu lebih ke orang tua gimana kontrol emosinya juga ketika menghadapi. Iya benar-benar harus ada me time dulu ya nih ya, me time dulu, tenangkan diri dulu, baru kita menghadapi anak. Itu sih baiknya seperti itu. Karena pulang kerja pasti capek ya, Iya. Terus ketemu anak gitu kan, yang kadang ekspresinya nampak nyebelin, tapi itu ekspresi kasih sayang dia sebenarnya. Gitu sih. Oke, kemudian apakah ini punya pesan-pesan untuk orang tua atau sahabat Thompson yang sedang menonton ini terkait ya topik kita? Oke. Kalau saya pribadi, saya juga belajar. Kita semua sebagai orang tua juga belajar. Jadi intinya jangan biarkan teknologi, handphone, komputer atau apapun itu yang mengendalikan kita. Jadi kita yang mengendalikan mereka gitu. Jadi supaya kita enggak kayak kayak anak yang anak juga yang mengendalikan kita, artinya mama aku mau handphone sekarang, oh baiklah gitu kan, juga salah kan ya. Tapi kita punya power, tapi juga kita memanfaatkan power itu dengan bijak, sama dengan kita bijak menggunakan gadget atau gawai ini gitu sih. Memang peran orang tua di dalam sebuah keluarga itu memang penting dan lebih mendominasi ketimbang yang lain. Mendominasi dengan cara yang tepat sih ya sebenarnya. Jadi nggak ngebosi, nggak jahat gitu lah ya. Tapi pada dasarnya semua orang tua pengen anaknya yang terbaik. Hanya saja mereka mungkin entah itu masalah waktu dan sebagainya, akhirnya mereka juga memilih untuk bersikap yang kurang pas gitu. Padahal maksudnya baik gitu. Hanya saja tidak selalu diterima baik oleh anak. Ya, saya suka tadi kalimatnya bahwa jangan sampai kita dikontrol oleh gawai atau gadget, juga anak kita, tapi berusaha untuk bisa mengontrol yang gadgetnya dan juga anak-anak. Betul. Oke Kak, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Untuk semua para sahabat Thompson, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, Thompson Network, dan juga like jika suka dan membantu, dan jangan lupa untuk komen jika punya pertanyaan dan masukan. Saya Axel dari Thompson Network dan Putu Aris dari Puspaga. Sampai jumpa.